Apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Flashback yang kita tunggu-tunggu dari Kaido akhirnya terwujud pada chapter 1049. Meski tidak semua flashback Oda tunjukkan mengenai Kaido, namun setidaknya ada beberapa pertanyaan serta rasa penasaran kita yang akhirnya terjawab setelah membaca One Piece chapter 1049. Dan meskipun di sana diceritakan juga dari transisi Kaido kecil hingga Kaido yang sekarang, Eiichiro Oda sama sekali tidak menunjukkan eksistensi wajah dari Rocks di Sebek, yang tentunya membuat kami bertanya-tanya, kenapa Eiichiro Oda begitu menyembunyikan karakter yang satu ini? Sebetulnya ada apa dengan Rocks sehingga dirahasiakan seperti ini? Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah mengenai siapa sebenarnya Rocks di Sebek. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai! Pada cerita manga One Piece, bajak laut Rocks disebutkan di chapter di mana Eiichiro Oda mereveal atau mengungkapkan bounty dari para Yonko. Di sana Oda menceritakan mengenai kejadian di God Valley dari sudut pandang Angkatan Laut atau tepatnya Sengoku. Sengoku mengungkapkan bahwa Rocks adalah seorang penjahat dunia. Ia adalah orang yang ingin menjadi raja dunia. Dikatakan juga bahwa bajak laut Rocks adalah bajak laut yang sikut-sikutan. Dalam artian mereka akan menyerang kawan maupun lawan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang dikatakan oleh Sengoku ini sudah sepenuhnya benar? Karena kenyataannya, semua bajak laut akan dicap buruk di mata Angkatan Laut ataupun pemerintah dunia. Bajak laut Luffy sendiri dicap sebagai kriminal oleh pemerintah dunia. Belum ada sisi kebaikan yang terungkap dari sisi bajak laut di mata Angkatan Laut ataupun pemerintah dunia. Jadi, apakah perkataan Sengoku ini sepenuhnya benar mengenai Rocks di Sebek? Selama cerita berjalan, sebuah bajak laut selalu mengikuti ambisi kaptennya. Awak kapalnya selalu support mengenai pilihan yang diambil oleh sang kapten. Mulai dari kelompok kru topi jerami yang selalu mematuhi keinginan Luffy untuk berpetualang meski di pulau-pulau yang terlihat mengerikan atau menakutkan, seperti Thriller Bark ataupun Skypiea. Lalu ada bajak laut Shanks yang mana ia mengendali penuh arah bajak lautnya akan kemana. Ada Shirohige yang dimana anak-anaknya tidak akan pernah menentang mengenai keputusan yang diambil oleh Shirohige. Ataupun di bajak laut Kaido sendiri, para petingginya seperti Tobi Roppo ataupun All Star Kaido adalah orang-orang yang ingin membantu mewujudkan ambisi kaptennya. Meskipun kita berasumsi bahwa di insiden God Valley itu bajak laut Rocks kalah karena ada perceraian atau semacamnya, namun yang menjadi pertanyaan, apa yang membawa Rocks ke God Valley? Apakah di sana ada harta? Apakah di sana ada sesuatu yang ingin Rocks lakukan? Siapa itu Rocks? Sejauh dari cerita berjalan, alumni dari bajak laut Rocks menjadi bajak laut yang sukses. Ya, sebetulnya ketika mereka masih di bajak laut Rocks juga, mereka adalah para monster yang berprestasi. Mereka adalah orang-orang yang siap membasmi musuh-musuhnya. Jadi tidak heran ketika mereka membangun bajak laut mereka sendiri, mereka menjadi sesukses itu. Para alumni ini membangun bajak laut dengan bermodalkan pelajaran yang mereka dapatkan ketika di bajak laut Rocks. Ada satu kesamaan dari Shirohige, Kaido ataupun Big Mom dalam membangun bajak laut, yakni mereka sepertinya cukup trauma dengan yang namanya pengkhianatan. Itulah kenapa Big Mom membuat bajak laut berdasarkan keluarga. Itulah kenapa Shirohige lebih memilih memungut orang-orang terdampak perang yang tentunya tidak memiliki ambisi untuk berada di atas. Itulah kenapa Kaido memimpin dengan cara yang kasar, yakni kalau kau ingin hidup maka jadilah pengikutku. Ketiga orang ini memiliki pelajaran yang berharga tentang pengkhianatan semasa di bajak laut Rocks. Dan ada satu kesamaan pengetahuan lagi di antara mereka, yakni mengenai ras Lunarian. Awalnya ras Lunarian ini disinggung oleh Big Mom ketika Big Mom ditangkap oleh Queen dan dibawa ke hadapan Kaido. Di chapter 951 itu Big Mom berkata, masih ada 3 ras yang belum ada di negeriku. Salah satunya harusnya sudah lenyap dari sejarah, tapi kau masih ada di sini. Lalu pengetahuan tentang Lunarian perlahan ditambahkan oleh Eiichiro Oda melalui Marco.
yakni ketika Marco mengingat percakapannya dengan Shirohige. Tepatnya di chapter 1023 itu, Marco teringat ia pernah berkata, "Kupikir hanya ada Marijoa di atas Red Line." Yang kemudian Shirohige menjawab, "Aku membicarakan masa lalu. Dahulu di sana ada Tanah Dewa." Lalu di satu chapter sebelumnya, yakni chapter 1022, Marco sempat berkata pada King, "Aku pernah mendengar rumor tentang ras penyihir api yang pernah tinggal di atas Red Line." Kemudian di One Piece chapter 1033, Queen berkata pada Sanji, dia adalah seorang penyintas bangsa Lunarian. Harusnya mereka semua sudah dimusnahkan. Para monster itu bisa bertahan hidup dalam keadaan apapun di dunia. Dahulu kala mereka disebut sebagai dewa. Dan selanjutnya Sanji bertanya pada Queen, bagaimana bangsa seperti itu bisa dimusnahkan? Yang kemudian Queen menjawab, "Soal itu kau cari tahu sendiri." Dari bukti-bukti ini kita bisa melihat betapa superiornya ras Lunarian. Dan di mana-mana orang yang kita anggap villain, mereka tidak secara sengaja menjadi seorang villain. Mereka tidak secara sengaja menjadi orang yang sejahat itu. Perjalanan hiduplah yang membuat mereka menjadi menentukan arah hidup seperti yang sekarang. Dalam background masa kecil negara yang terdampak perang dan harus dijual pada Ternyubitolah yang membuat Kaido sekarang bersih keras untuk membuat perang besar dunia. Agar para bangsawan Ternyubito itu bisa terseret dalam perang juga. Dan membuat mereka mengerti arti dari peperangan itu sendiri. Kebencian pada manusia yang dimiliki oleh Doflamingo berawal dari apa yang ia lihat pada kelakuan manusia pada ayah dan keluarganya. Meski ayah Doflamingo sudah repot-repot mencopot gelar bangsawannya, dan ternyata tidak diterima baik oleh pihak manusia. Yang karena itulah Doflamingo menjadi seperti yang sekarang. Ya, sebagai orang dewasa, kita pasti mengerti mengenai perasaan dari sang villain-villain ini. Meskipun karakter King perannya sudah tuntas dalam cerita, ya dalam artian ia sudah dikalahkan oleh Roronoa-Zoro. Namun Eiichiro Oda tidak menjawab pertanyaan dari pertanyaan Sanji ini. Kita tidak diberikan cerita oleh King mengenai kenapa rasnya bisa dibantai. Kenapa ras yang begitu superior ini bisa-bisanya dikalahkan. Dan orang yang saat ini menduduki Red Line bukanlah ras Lunarian lagi, melainkan para bangsawan seperti Ternyubito. Dan mereka mengaku-ngaku sebagai para dewa. Sehingga kami pikir, alasan kenapa Eiichiro Oda belum menuntaskan kasus Lunarian dan belum menunjukkan karakter Rocks di Sebek adalah karena kedua hal ini saling berkaitan. Karena Rocks di Sebek berkaitan dengan ras Lunarian. Ya mungkin sekarang Nakama bertanya, kalau Rocks adalah seorang Lunarian, kenapa ia tidak memiliki sayap seperti King? Jawaban kami adalah, sayap Rocks menghilang karena ras Lunarian diburu. Entah itu Rocks menghilangkan sayapnya sendiri agar ia tidak diciri sebagai ras Lunarian, atau ketika pembantaian terjadi, sayap milik Rocks pun tertebas dan akhirnya membuat Rocks menjadi manusia Lunarian tanpa sayap. Bukti bahwa ketiga Yonko sekarang, yakni Shirohige, Big Mom ataupun Kaido begitu mengenal tentang suku Lunarian. Oh ya, kami belum menambahkan data Kaido yang mengenal Lunarian. Kaido mengenal Lunarian ditunjukkan pada chapter 1035. Di flashback King itu, Kaido berkata, "Kau Lunarian, Sekai Seifu atau pemerintah dunia takkan melepaskanmu. Aku menyaksikan percobaan mereka untuk uji daya tahanmu. Aku mau pergi dari sini untuk membentuk kru bajak lautku sendiri. Jadi bagaimana? Mau ikut kelinci percobaan?" Ya, jadi Shirohige, Kaido ataupun Big Mom, mereka begitu mengetahui informasi soal Lunarian. Kira-kira dari mana mereka mengetahui pengetahuan tersebut? Jawaban paling mungkin adalah ketika di bajak laut Rocks, yang sepertinya Rocks sendiri yakni kapten mereka berkaitan dengan ras Lunarian. Dan di konflik God Valley itu diceritakan oleh Sengoku bahwa God saat itu melindungi seorang Ternyubito dan budaknya. Maka ada kemungkinan memang di God Valley itu Rocks sepertinya mengincar Ternyubito. Kami pikir kasus yang sama mirip terjadi dengan ketika Luffy memukul salah satu Ternyubito di Aksabaudi, di mana Luffy memukul Ternyubito. Lalu Angkatan Laut mendatangkan prajurit kuat untuk mengajar sang pemukul tersebut. Angkatan Laut mendatangkan Kizaru dan Pasifista.
Lalu yang terjadi di Sabaudi adalah kru topi jerami menghilang, mereka menjadi terpecah belah, mereka menjadi kemana-mana. Dan kami pikir hal yang sama terjadi di God Valley. Rock secara sengaja memukul Ternyubito. Di Sabaudi juga waktu itu sang Ternyubito ditunjukkan memiliki budak. Ia berniat membeli budak, yakni Keimi sang putri duyung. Nah, di God Valley, Ternyubito tersebut berkaitan juga dengan budak. Jadi kesimpulannya, alasan kenapa Shirohige, Kaido, dan Big Mom begitu mengenal Lunarian adalah karena kapten mereka berkaitan dengan ras tersebut. Dengan background ras yang pernah dibantai oleh suatu pihak, yang besar kemungkinan adalah pihak pemerintah dunia. Tentunya Rocks menyimpan dendam pada Ternyubito, yang mungkin inilah awal mula kenapa ada Garp di God Valley. Setelah Rocks memukul Ternyubito, Angkatan Laut mendatangkan prajurit kuat mereka, yang saat itu Garp adalah kandidat terbaik. Dan kejadian selanjutnya cukup mirip seperti yang dialami oleh Luffy dan krunya. Baik bajak laut Rocks ataupun bajak laut topi jerami menjadi tercerai-berai karena kejadian itu. Namun bedanya, bajak laut Rocks tidak bersatu lagi. Ya, kisah tentang Lunarian belum sepenuhnya diceritakan oleh Oda. Dan sosok Rocks sendiri belum disentuh lagi oleh Eiichiro Oda. Ya mungkin keduanya memang saling berkaitan. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Di video selanjutnya kami ingin membahas Rocks dari sisi referensi pengetahuan dunia nyata. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.